Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, di mana terdiri dari observer, coach, dan coaching bersama Saya Winangsi SPD, Guru Bimbingan Konseling. dan Saya Muhammad Nafri SPD, Guru PJOK. dan saya sendiri Nurfatni Tanwil Dayamapato SPD, Guru Seni Budaya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Winangsi, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar hari ini dalam keadaan baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Ya Alhamdulillah juga Bu, saya hari ini baik. Ya Bu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaian proses coaching kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini Bu, saya akan menilai coach dan coachingnya itu sesuai dengan rubrik penilaian yang mana terdiri dari apakah pertanyaannya itu sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya agar bisa menggali potensi dari coach tersebut. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coachingnya. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Baik Bu, kita masuk pada pertanyaan. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian melakukan kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke, baik. Insya Allah kegiatan kita akan berjalan dengan lancar ya Bu ke depan nanti. Dan demikian dulu ya Bu proses pra-observasinya kita hari ini. Silahkan Ibu melanjutkan kegiatan coaching bersama Coach Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah seperti yang Bapak lihat sekarang. Ya. Kemarin saya menerima informasi melalui WhatsApp. Ada yang Bapak mau sampaikan? Iya, saya ada sedikit permasalahan Bu, kendala, makanya saya mencari Ibu untuk supaya kalau bisa menemukan titik terang dari permasalahan saya. Apa
masalah yang sedang dihadapi oleh Bapak? Permasalahan itu masih kurangnya antusias tenaga pendidik untuk mengikuti program guru penggerak. Bapak sudah pernah mengajak Bapak guru atau tenaga pendidik lainnya untuk mengikuti program tersebut? Ya, saya sudah mengajak beberapa kali. Setiap ada pendaftaran untuk calon guru penggerak, saya selalu mengajak rekan-rekan kerja, tetapi itu belum dipindahkan. Apakah Bapak sudah meyakinkan rekan kerja lainnya bahwa mengikuti program guru penggerak sangat membantu dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik? Ya, untuk meyakinkan saya sudah, karena di setiap pendaftaran dan di waktu-waktu luang saya berbicara dengan rekan-rekan kerja, bertukar informasi mengenai guru penggerak. Saya sudah banyak cara-cara yang sudah sampaikan, tetapi masih kurangnya antusias mereka untuk mengikuti program tersebut. Sampai di tahap mana Bapak mengajak Bapak dan guru lainnya dalam mengikuti kegiatan tersebut? Ya, untuk tahapan-tahapannya saya sudah mencoba beberapa cara, yaitu saya sudah menunjukkan hasil-hasil karya saya sudah menunjukkan apa yang sudah saya buat dan apa yang sudah saya dapatkan dari guru penggerak tersebut. Seperti inilah untuk mengikuti guru penggerak, inilah hasil yang kita dapatkan dan inilah dampak positifnya terhadap kita dan peserta didik kita. Hal apa saja yang sudah Bapak lakukan agar rekan lainnya dapat mengikuti program tersebut? Yaitu melakukan pendekatan dan bersosialisasi dengan rekan-rekan kerja untuk memberikan penguatan, memberikan keyakinan bahwa mengikuti program tersebut itu sangat bermanfaat untuk kita dan kedepannya nanti untuk peserta didik kita. Dari pertemuan ini, apa komitmen yang ingin Bapak lakukan untuk siapa? Komitmen yang saya inginkan yaitu guru-guru yang ada di sekolah ini bisa mengikuti program guru penggerak tersebut agar kedepannya apa yang kita dapatkan dari program guru penggerak tersebut bisa kita aplikasikan kepada peserta didik kita dan memberikan dampak positif kepada mereka dan kepada diri kita sendiri. Apa yang Bapak harapkan dari percakapan kita tadi yang sedang berlangsung? Yang saya harapkan guru-guru yang ada di sekolah ini setelah dibukanya pendaftaran guru penggerak, mereka antusias untuk mengikuti program tersebut agar supaya yang di sekolah ini, guru-guru yang ada di sekolah ini semuanya menjadi guru penggerak ke depan. Itu harapan saya. Baiklah Pak Nafri, saya berharap Bapak mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang dihadapi oleh Bapak sekarang. Apa harapan Bapak dari pertemuan kita hari ini? Harapan saya setelah pertemuan ini saya mendapatkan gambaran, saya mendapatkan cara-cara, saya mendapat solusi agar bisa mengajak rekan-rekan guru dan bisa mengajak tenaga-tenaga pendidik lainnya untuk mendaftar menjadi guru penggerak. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah Bapak menceritakan semua apa yang menjadi yang tersimpan dalam hati Bapak selama ini? Saya merasa senang Bu, saya merasa bahagia karena apa yang saya pendam semuanya sudah saya keluarkan dan saya tinggal sekarang saya mendapatkan juga apa yang saya inginkan seperti itu. Ya, kalau begitu baiklah kita cukupkan pertemuan kita kali ini. Semoga percakapan kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Bu. Baik Ibu Winangsi, Pak Muhammad Nafri.
Mapri, tibalah kita di penghujung kegiatan. Sebelum menutup kegiatan observasi kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu sebagai coach. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Di coaching kali ini saya sudah melakukan pertanyaan dengan menggunakan alur kita, yakni menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab, sehingga alur kita tersebut dapat mengalir coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan. Iya Bu, menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Pak Muhammad Mapri tadi sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian alur percakapan pun yang digunakan itu sudah menggunakan alur kita, dan Ibu sudah berusaha juga menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach tadi untuk menemukan sendiri permasalahannya, sehingga coach tadi tergali potensinya. Dan juga proses coaching ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Ya Bu, lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Ya. Dengan cara saya akan memahami dengan baik proses alur kita, bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching agar kedepannya lebih baik dan dalam melakukan coaching. Oke Bu, good job ya. Semoga sukses dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan praktik-praktik coaching selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Proses ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya Bu, Pak. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum Ibu Nancy dan Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga seperti yang Ibu lihat saat ini. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, saya akan menilai coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Pertama, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Dan yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon, menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu hari ini, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini adalah mendengarkan dengan aktif, kehadiran penuh, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baiklah Bu. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Iya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oke, yang ketiga, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coaching saya ini menemukan solusi terhadap setiap permasalahan yang sedang dihadapinya. Dan saya juga ingin coaching saya ini menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Oke, baiklah Bu ya. Demikian dulu ya Bu. Iya, Pak. Pra-observasinya hari ini silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Iya. Sampai bertemu di lain waktu. Iya, terima kasih ya Pak. Sama Bu. Assalamualaikum Ibu Nancy. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik. Kalau Ibu bagaimana? Alhamdulillah kabar saya lebih baik Bu. Setelah saya perhatikan, kayaknya Ibu hari ini kurang semangat ya. Kayak
sedang memikirkan sesuatu. Iya Bu, saya ingin menyampaikan kepada Ibu tentang tugas saya sebagai guru bimbingan konseling di tempat saya bekerja. Oh, seperti itu ya Bu. Bisa Ibu ceritakan inti persoalan yang sedang Ibu risaukan pada hari ini? Begini Bu, di lingkungan sekolah saya itu, kalau ada murid yang bermasalah, apakah masalah murid itu kecil atau besar, semua mereka serahkan kepada guru bimbingan konseling, karena saya memang guru bimbingan konseling di tempat tugas saya bekerja. Jadi begitu ya permasalahannya Bu. Jika saya garis bawahi, akar permasalahannya ini adalah jika ada murid yang bermasalah di sekolah, semuanya itu diserahkan pada guru bimbingan konseling. Baik Bu, saya ingin bertanya, apa harapan Ibu melalui percakapan kita pada hari ini? Saya ingin menyampaikan hal ini kepada Bapak Kepala Sekolah atau pada kegiatan rapat. Seperti itu ya Bu. Ya bagus sekali ya Bu, tadi harapan Ibu akan menyampaikan kepada pihak sekolah. Nah Bu, apakah rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah itu mengetahui sebenarnya apa tugas pokok seorang guru bimbingan konseling? Mungkin mereka belum mengetahui dan belum memahami. Jadi saya merasa kalau memang hal ini mereka belum ketahui dan belum memahami, maka saya akan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ya Bu? Iya. Bisa Ibu ceritakan, digambarkan sesuatu yang Ibu maksudkan itu sesuatu bagaimana? Mungkin saya akan melakukan mensosialisasikan kepada teman rekan sejawat atau pada kegiatan rapat. Wah, bagus sekali ya. Bagus sekali nih ide Ibu ini. Ya, saya sangat setuju sekali. Ibu akan mengambil tindakan untuk mensosialisasikan ini kepada rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah. Nah, saya dukung sekali Bu ya, good job. Nah, selanjutnya Bu, apa yang akan Ibu harapkan pada pertemuan kita hari ini? Yang saya harapkan Bu, saya ingin pertemuan hari ini bersama Ibu mendapatkan jalan keluar dari persoalan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Sehingga dalam menjalankan aktivitas saya tidak terbebani dengan tugas pokok saya sebagai guru bimbingan konseling. Wah, luar biasa Bu. Insya Allah apa yang akan Ibu harapkan itu kedepannya bisa berjalan dengan baik. Baiklah Bu, saya berharap setiap permasalahan yang akan Ibu hadapi nanti itu mendapatkan jalan keluar ya Bu, dan solusi yang baik terhadap persoalan yang akan Ibu hadapi. Ya Bu, saya ingin bertanya, apakah masih ada harapan yang Ibu inginkan ke depannya nanti? Ya, harapan yang saya inginkan semoga dalam masalah yang saya hadapi bersama rekan sejawat ini tidak terjadi miskomunikasi. Saya mendengar tadi miskomunikasi ya. Ya Bu, benar-benar memang kalau terjadi miskomunikasi dalam suatu persatuan kita di sekolah itu memang tidak akan menjadikan kerjasama yang baik di sekolah. Nah Bu, dari rencana yang akan Ibu lakukan ini, Ibu kira-kira ini butuh dukungan apa dari permasalahan ini? Dukungan seperti apa yang Ibu harapkan? Ya, yang pertama ya, saya pasti berharap dukungan dari kepala sekolah secara penuh terhadap saya. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan mendapatkan dukungan pula dari rekan-rekan sejawat. Ya memang benar Bu, tanpa dukungan memang segala sesuatu tidak akan tercapai dengan baik. Dengan kolaborasi pasti kita akan mendapatkan tujuan yang akan kita inginkan dengan baik. Baik Bu, bagaimana perasaan
perasaan Ibu melakukan percakapan pada hari ini? Bisa direfleksikan Bu, bagaimana perasaan hari ini? Ya. Dari pertemuan ini saya merasa terbantukan dengan solusi yang sudah Ibu berikan. Semoga saya langsung bisa melakukannya dan apa yang menjadi gambaran dari penyampaian Ibu tadi pada pertemuan kali ini bisa saya implementasikan pada teman-teman. Semoga berhasil ya Bu, good job ya Bu. Terus rencananya kapan Bu nanti? Insya Allah saya secepatnya akan melakukan hal ini. Wah, saya tidak sabar ya Bu menunggu kabar selanjutnya dari Ibu. Good job ya Bu, semoga apa yang Ibu harapkan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih Bu. Iya Bu. Jadi sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada hari ini Bu. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Nurfatni dan Ibu Winasih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Pak. Baiklah Ibu Nurfatni dan Ibu Winasih, tibalah saatnya kita di penghujung kegiatan. Sebelum penutupan observasi kali ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan kepada Ibu Nurfatni sebagai coach. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Iya, pada proses coaching yang sudah dilakukan Pak, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan itu yang sesuai dengan tema kita, yang mana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga dari proses awal kita itu, coach saya menemukan sendiri solusi pada permasalahan yang terjadi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching Ibu Nurfatni dan Ibu Winasih sudah sangat baik. Kemudian alur percakapan yang digunakan sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pada coaching sehingga coaching bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Dan juga proses coaching ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Ya, kompetensi yang akan dilakukan itu saya akan memahami lagi Pak, mendalami lagi proses alur cerita ini sehingga kedepannya jika saya melakukan praktek coaching saya bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi coach saya. Dan harapannya dari pertanyaan yang berbobot itu coach itu bisa menemukan sendiri langkah permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, good job ya Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi melakukan praktik coaching. Mari kita akhiri proses observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua Bu. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Nafi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik-baik. Ya, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian coaching kita pada hari ini. Yang pertama adalah apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum kegiatan kita pada hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Kemudian pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa juga disesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Pak Nafri, kita akan masuk pada pertanyaan yang pertama. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Nafri kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif,
kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ya, baiklah. Demikian dulu ya, Pak, pra-observasinya kita hari ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Dan saya ucapkan sampai bertemu kembali. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Nur Fatni. Waalaikumsalam, Pak Nafri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga seperti yang Ibu lihat. Saya dengar Ibu Nur Fatni ada yang mau dibicarakan. Mau bicara soal apa ini? Iya Pak, ini saya ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Ini terkait rekan-rekan guru saya itu yang ada di sekolah Pak. Setelah saya melihat ternyata masih ada rekan-rekan guru saya yang ada di sekolah itu yang kurang tanggap melakukan perubahan. Seperti yang cara mengajarnya itu Pak yang masih menggunakan metode lama, misalnya metode ceramah. Sementara potensi yang ada di sekolah kita itu ada Pak, misalnya seperti Infocus. Nah itu sayang sekali tidak dimaksimalkan dengan baik Pak. Oh begitu ya Bu. Kalau saya garis bawahi, permasalahan dari Ibu Nur Fatni ini adalah masih ada rekan guru yang belum tanggap pada perubahan ya Bu, sehingga pengajaran yang dilakukan kurang variatif ya. Iya Pak, benar sekali. Ada rekan-rekan guru saya itu yang menggunakan metode ceramah Pak dalam proses pengajarannya, sehingga anak-anak itu tidak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Dan model pembelajaran juga yang digunakan itu masih monoton Pak. Jadi anak-anak itu tidak bersemangat dan kurang antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas Pak. Begitu ya. Apa yang diharapkan dari percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi terhadap rekan-rekan guru saya tadi ini Pak yang ingin melakukan perubahan, terutama itu dari cara pengajarannya lah dirubah sedikit, dimodifikasi sedikit agar proses pembelajaran di kelas itu lebih inovatif dan bervariatif Pak. Perubahan seperti apa yang ingin Ibu lihat dan Ibu harapkan dari rekan-rekan guru itu? Saya ingin melihat dan ingin harapkan perubahan pada rekan-rekan saya itu yang pertama adalah bisa memodifikasi lah sedikit misalnya model, metode pembelajaran yang digunakan agar lebih baik lagi ya, lebih variatif lagi Pak. Kemudian bisa mengembangkan media pembelajaran yang misalnya menarik, membuat anak-anak itu lebih semangat mengikuti pembelajaran. Terus yang kedua, saya juga ingin berharap rekan-rekan guru ini memvariasikan lingkungan pembelajarannya. Sekali-sekali lah pembelajaran itu Pak dilakukan di luar kelas, atau bisa misalnya mengajak murid-murid ini belajar misalnya dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah seperti lapangan atau pantai. Pokoknya itulah Pak, memvariasikan lingkungan belajar yang menyenangkan. Luar biasa ya Bu. Saya setuju dengan Ibu. Semoga harapan Ibu bisa terrealisasikan ya Bu. Ya. Berarti pembelajaran yang bervariatif ya Bu. Ya. Kalau dibilang idealnya levelnya itu 10. Nah kira-kira untuk di sekolah itu levelnya sudah sampai di mana ya? Bisa dikatakan itu levelnya berada di level 5, walaupun sudah ada beberapa orang guru itu yang menggunakan sarana dan prasarana, misalnya pemanfaatan IT Pak, misalnya dalam pendidikan materi itu memang sudah ada yang menyajikannya melalui PowerPoint, tapi ada beberapa orang guru itu yang masih menggunakan itu tadi Pak, metode lama, metode ceramah tadi pada proses pengajarannya. Nah, itu menurut saya itu kurang efektif ya Pak, karena tidak membuat murid bersemangat untuk menerima pembelajaran kelas. Gitu ya.
di level berapa yang ingin Ibu lihat pada guru-guru ini? Sebenarnya tidak terlalu banyak juga Pak, karena kami sedang berusaha untuk melakukan perubahan itu. Bisa dipastikan berada di level 7 lah sampai 8 Pak. Setidaknya adalah perubahan ya, dari kecil-kecil kami akan mulai ya, dari sekarang. Begitu ya. Strategi apa yang Ibu lakukan untuk membantu rekan guru untuk tanggap melakukan perubahan itu, Bu? Pertama, saya akan mengajak berkomunikasi dari hati ke hati bersama rekan-rekan guru saya tadi ini yang ingin melakukan perubahan tersebut, Pak. Kemudian bisa saja saya akan men-sharing pemahaman saya akan berbagi praktik baik kepada mereka, dan saya ingin melakukan pendampingan kepada rekan-rekan guru ini, Pak, yang ingin melakukan perubahan. Ya, maksudnya yang ingin melakukan perubahan itu saya akan mendampingi ya, dengan melakukan seperti mentoring, seperti itu. Kira-kira apakah ada cara lain yang Ibu lakukan untuk membersamai rekan guru melakukan perubahan itu? Kalau untuk mencakup skala yang besar itu bisa mengusulkan kegiatan-kegiatan misalnya seperti workshop, pelatihan, pengembangan diri Pak, supaya bisa mungkin mencakup keseluruhan dari guru-guru tersebut. Saat ini yang paling nyaman strategi apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Saat ini yang paling nyaman itu dilakukan untuk melakukan strategi ke depan itu melakukan mentoring Pak, karena dengan melakukan mentoring ini bisa melakukan pendekatan ya dengan rekan guru tersebut yang ingin melakukan perubahan. Dukungan apa yang Ibu harapkan untuk ide Ibu ini? Dukungan yang ingin saya harapkan itu adalah dukungan dari kepala sekolah tentunya ya, sebagai pimpinan tertinggi di sekolah, kemudian dukungan dari rekan-rekan sejawat, dan dukungan dari tenaga kependidikan, karena ada beberapa rekan tenaga kependidikan itu paham ya tentang pemanfaatan IT, jadi saya bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan dia, kami menyamakan konsep untuk menyusun rencana terhadap kegiatan mentoring tadi yang akan saya lakukan pada rekan-rekan guru yang ingin melakukan perubahan tadi, Pak. Berarti itu ya namanya kerjasama ya. Nah, memang benar Bu ya, jika segala sesuatu dilakukan dengan kerjasama atau kolaborasi, maka tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Sungguh luar biasa Bu idenya. Ibu, kita tiba di penghujung kegiatan. Dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari kegiatan hari ini saya mendapatkan solusi Pak. Saya mendapatkan gambaran bagaimana langkah-langkah saya nanti ke depan untuk mengimbaskan ya perubahan ini kepada rekan-rekan sejawat saya tadi, khususnya yang ingin melakukan perubahan Pak. Kemudian dengan berdiskusi dengan Bapak hari ini juga saya tercerahkan ya, saya ada teman berpikir untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Ya, baik Bu. Semoga apa yang diharapkan bisa melakukan praktik baik dalam proses pembelajaran kepada rekan-rekan sejawat ya Bu. Saya sudah tidak sabar lagi mendengar hasilnya Bu ya, dan melihat juga hasilnya apa yang Ibu terapkan. Baik Bu, kita cukupkan sampai di sini percakapan kita hari ini ya Bu. Terima kasih ya Pak atas waktu yang telah diberikan. Semoga kita bertemu di kemudian hari ya Pak. Ya, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Nafri, Pak Fatmi, sebelum penutupan observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan khususnya kepada Coach. Ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian? Di coaching ini saya sudah melakukan pertanyaan dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut dapat menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, menurut saya sebagai observer bahwa proses coaching antara Bapak dan Ibu Nur Fatmi sudah sangat baik. Kemudian
alur percakapan yang digunakan sudah sesuai dengan alur kita, dan Bapak sudah berusaha menggali dengan pertanyaan-pertanyaan pada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Dan juga pada proses coaching ini dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian saya ada pertanyaan yang kedua, Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru dilakukan? Dengan cara saya akan memahami dengan baik proses serta bagaimana menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan coaching agar kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan praktik coaching. Good, Pak. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi melakukan praktik coaching. Mari kita akhiri proses observasi hari ini. Semangat, semoga bermanfaat. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.